Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sugeng Rawuh, sedulurku semua. Terima kasih masih setia hadir di ruang batin ini. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, ketenangan, dan limpahan rahmat Gusti. Sebelum kita mulai, mari kita jaga tradisi sederhana tapi bermakna. Saya sudah memberi salam. Sekarang giliran panjenengan untuk menjawab salam di kolom komentar. Tulis juga kata, Rahayu, sebagai doa, agar energi baik ini tidak hanya untuk kita sendiri, tapi juga menular pada banyak orang. Sedulur, pernahkah panjenengan mendengar cerita tentang seseorang yang hidupnya terasa seperti selalu tersasar? Apa yang ia rencanakan sering melenceng. Apa yang ia tuju jarang sesuai hasilnya. Jalan hidupnya penuh belokan, penuh kejutan, bahkan kadang menyakitkan. Banyak yang berkata, hidupmu kok aneh, seperti salah jalan terus. Tetapi, benarkah itu sebuah kesalahan? Atau jangan-jangan, justru dibalik, tersasar, itu ada rencana gaib yang lebih besar, yang hanya bisa dipahami dengan mata batin? Konon, mereka yang lahir di bawah naungan Weton Wage adalah pribadi yang sering dianggap tidak jelas arah hidupnya. Namun, apakah itu sekadar nasib buruk? Atau ada rahasia semesta yang sedang digelar? Dalam hitungan Jawa, Weton bukan sekadar hari lahir. Ia adalah tanda, jejak, dan peta batin yang dibawa sejak manusia dilahirkan. Weton Wage adalah salah satu yang penuh misteri. Banyak orang Wage merasa hidupnya seperti berjalan zigzag, ingin ke timur, sampainya ke barat, ingin ke utara, jatuhnya ke selatan. Tetapi leluhur kita tidak pernah melihat itu sebagai kebetulan. Bagi mereka, jalan tersasar justru adalah bagian dari laku gaib, sebuah rancangan semesta yang membentuk karakter, menguji jiwa, dan menuntun seseorang menuju pemahaman hidup yang lebih dalam. Sampai di sini, kita sudah mengetuk pintu pemahaman, bahwa hidup orang Wage sering tampak berliku, kadang membuat dahi berkerut, hati menghela napas, dan kepala bertanya-tanya, kok ora pas-pas, yo. Tapi, sesepuh selalu mengingatkan, sing katon ora mesti sing kelakon. Sing kelakon kadang ora katon. Yang tampak belum tentu itulah rencana, dan yang menjadi rencana sering bersembunyi dalam yang tidak tampak. Tarik napas pelan. Tenangkan langkah batin. Kita akan masuk ke inti pembahasan, membaca peta yang tidak dilukis di kertas, melainkan di jeroning rasa. 1. Jalan yang tak pernah lurus. Bayangkan sebuah peta tua tanpa garis tebal dan panah arah. Hanya guratan tipis yang menyiratkan bukit, sungai, dan rimbun hutan. Begitulah jalan hidup banyak sedulur Wage, tidak lurus seperti jalan raya, melainkan setapak yang kerap berkelok, masuk keluar rimbun, lalu tiba-tiba terbuka pada padang lapang. Dari luar, orang berkata, hidupmu kok muter-muter. Padahal, dalam kacamata batin, Wage sedang dikendhaleni, dituntun pelan oleh tangan halus semesta untuk melihat lebih dari satu sudut. Ada kisah sastro dari pinggiran kota, 3 kali pindah kerja sebelum usia 30. Orang menuduhnya tidak betah. Tetapi siapa sangka, tiap kepindahan mempertemukannya dengan satu keping kemampuan baru, membaca peluang, mengelola orang, menata uang. Kelokan itu menyiapkan wadah, sebab rezeki yang besar butuh wadah yang tidak mudah retak. Wage kerap dibentuk begitu, diputar lebih dulu agar tampungan jiwanya kuat sebelum dicurahi amanah. Sesepuh pernah berbisik, geni ora bisa dipangku, banyu ora bisa digenggam. Api tak bisa didekap, air tak bisa digenggam. Artinya, ada hal-hal yang tak bisa dipaksa lurus. Orang Wage yang memaksa semua harus sesuai rencana justru sering letih batin. Namun ketika ia ngeli, melenggang mengikuti arus, bukan menyerah tapi lentur, ia mendapati bahwa kelokan itu sebenarnya jalur air menuju sawah-sawah subur, pengalaman, jejaring, kematangan rasa. Jalan yang tak lurus juga mengajarkan Wage untuk eling lan waspada. Ia belajar membaca tanda, tatapan orang tua, gerak angin di senja, mimpi yang datang 3 malam berturut-turut. Ketika rencana tak jadi, Wage yang peka akan bertanya pada batin, apa sing arep dakandhani? Apa yang ingin disampaikan semesta? Kadang jawabannya sederhana, tunda sehari, ganti pintu, ubah cara bicara. Kelokan sering hanya meminta kita memutar kata dan menyunting langkah. Di kampung-kampung, sering terdengar pitutur, wong Wage ojo kesusu marem. Orang Wage jangan cepat merasa fix.
Bukan karena nasibnya digantung, tetapi karena mandala hidupnya luas. Ia bukan hanya anak dari satu rumah. Ia cucu dari dua banyak leluhur, bagian dari kisah yang belum selesai. Maka, ketika lamaran tertunda, bisnis tak jadi, rencana pindah rumah urung, jangan buru-buru memaki diri. Bisa jadi, Wage sedang dijauhkan dari pintu yang tampak dekat tetapi ujungnya ranjau. Namun kelokan itu bukan alasan untuk pasif. Wage tetap perlu ngangsu kauruh, menimba ilmu dan menata laku. Membuat langkah kecil yang konsisten. Laku cilik bangun lebih pagi 15 menit untuk wirid atau maca doa pendek. Menata kata, menahan lidah dari keluh berlebih, sebab kata adalah angin. Ia bisa meniupkan arah baru pada perahu kita. Menjaga raga, tubuh yang letih membuat hati kusut. Hati kusut membuat peta batin buram. Ada pula sisi sosialnya. Karena jalannya tidak lurus, Wage sering dipelototi. Kok pindah maneh? Kok ora rampung-rampung? Disinilah Wage belajar tepa selira, mengerti bahwa orang menilai dari apa yang terlihat. Maka Wage perlu meninggalkan bukti-bukti kecil, pekerjaan rapi, janji ditepati, hasil meski setapak. Bukti kecil adalah batu pijakan yang membuat orang lain berani percaya pada jalanmu yang berkelok. Pada akhirnya, jalan tak pernah lurus, bukanlah kutuk. Ia metode tempaan. Seperti besi dibakar, ditempa, didinginkan, diulang lagi. Berputar prosesnya, lurus hasilnya. Orang Wage yang mau bertahan akan menemukan garis lurusnya sendiri, bukan di jalanan, melainkan di tulang punggung batin, teguh, lentur, penuh hormat pada rencana yang lebih besar daripada kehendaknya. Dan saat itu tiba, orang luar akan heran, kok bisa sampean sampai sini? Wage tersenyum, aku mung nuruti peta sing ora kertas. Intinya, kelokan Wage bukan kesesatan, ia kurikulum rahasia. Dengan kelapangan hati dan laku yang ajek, kelok itu memekarkan pandangan, memperkuat wadah rezeki, dan menyiapkan Wage untuk amanah yang tak akan sanggup dipikul jika ia terbiasa jalan lurus saja. Jika di poin 1 kita mengenali pola kelokan sebagai kurikulum rahasia Wage, maka di poin 2 kita akan menelusuri api di balik kelokan, ujian kesabaran dan ketabahan, bagaimana mundur satu langkah justru memanah jauh ke depan, serta laku praktis agar hati tetap teduh saat rencana berkali-kali berpindah arah. Siap? Katakan, lanjut, agar pintu berikutnya kubuka. 2. Ujian kesabaran dan ketabahan. Hidup orang Wage sering seperti menonton sandiwara yang tak habis-habis. Baru saja satu babak selesai, muncul babak baru dengan alur yang berbeda. Apa yang dianggap kepastian, tiba-tiba runtuh. Apa yang disangka gagal, ternyata membuka pintu lain. Disinilah letak ujian terbesar Wage, kesabaran. Kesabaran bagi Wage bukan sekadar menunggu. Ia adalah laku menerima dengan hati yang teguh. Bayangkan seorang pemuda Wage yang sudah bekerja keras menabung untuk membuka usaha. Semua persiapan sudah matang. Namun sehari sebelum pembukaan, tiba-tiba ada masalah izin, sehingga semua tertunda. Orang lain mungkin langsung putus asa, merasa perjuangan sia-sia. Tapi Wage yang paham batin akan berkata lirih, iki dudu gagal, mung durung wayahe. Ini bukan gagal, hanya belum waktunya. Sesepuh Jawa sering berpesan, sabar iku sarehne urip. Sabar adalah intisari hidup. Tanpa sabar, Wage akan cepat sekali habis oleh kecewa. Karena jalan mereka memang berkelok, sabar menjadi perahu yang menjaga agar tidak tenggelam di tikungan. Ada kisah seorang ibu Wage di desa pegunungan. Hidupnya sederhana, namun penuh tantangan. Suaminya sering sakit. Anak-anaknya baru bisa sekolah seadanya. Setiap kali berusaha menanam sayuran lebih banyak, cuaca tiba-tiba berubah. Tetapi, bukannya putus asa, ia tetap menanam, tetap menunggu, tetap berdoa. Setelah bertahun-tahun, akhirnya usaha kecilnya berhasil, bahkan hasil panennya dikenal sampai ke kota. Dari mana kekuatan itu? Dari kesabaran yang berulang kali ditempa oleh kegagalan. Ujian kesabaran Wage sering datang bukan sekali, tapi berkali-kali. Seperti besi yang dipukul berulang kali agar menjadi pedang. Kadang, Gusti sengaja menunda, sengaja melingkarkan jalan, supaya Wage menjadi pribadi yang ngemut isi, mampu memegang inti hidup tanpa mudah lepas. Selain sabar, Wage juga ditempa untuk tabah. Sabar adalah menerima, tabah adalah bertahan. Bayangkan pohon bambu di tepi sungai. Ketika badai datang, bambu tidak patah.
Ia ikut melengkung, tetapi akarnya menancap kuat. Begitulah tabahnya Wage. Meski diterpa fitnah, meski dianggap gagal, Wage belajar tetap tegak dalam diam. Ujian tabah ini sering muncul dalam bentuk kehilangan. Ada Wage yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan pasangan, bahkan ada yang kehilangan kesempatan berharga yang sudah di depan mata. Dari luar, tampak menyakitkan. Tapi sesungguhnya, semua kehilangan itu adalah latihan melepas. Wage diajarkan bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita. Apa yang pergi hanyalah tanda bahwa ada ruang yang disiapkan untuk sesuatu yang lebih tepat. Dalam tradisi laku batin, kesabaran dan ketabahan adalah dua sayap burung jiwa. Tanpa salah satunya, Wage akan pincang. Kesabaran membuat hati tidak mudah meledak. Tabah membuat langkah tidak mudah roboh. Dan ketika dua-duanya menyatu, Wage mampu terbang melintasi ujian-ujian hidup, meski jalannya penuh kabut. Pepatah Jawa berkata, sing kuat dudu sing ora tau tiba, nanging sing bisa tangi saben tiba. Yang kuat bukanlah yang tak pernah jatuh, melainkan yang mampu bangkit setiap kali jatuh. Wage hidup dalam pepatah ini. Mereka bukan orang yang hidupnya lurus tanpa masalah. Justru sebaliknya, mereka sering jatuh. Tapi setiap kali jatuh, mereka belajar sesuatu yang tidak dipelajari orang lain. Itulah hadiah yang tak terlihat. Intinya, Wage bukan diciptakan untuk hidup ringan. Mereka ditakdirkan menghadapi ujian kesabaran dan ketabahan, agar bisa menjadi pribadi yang ngedap-ngedapi, berkilau karena ditempa berkali-kali. Dan saat waktunya tiba, Wage bisa memberi keteduhan pada orang lain, karena ia sudah lebih dulu melewati badai dengan sabar dan tabah. Jika di poin 2 kita melihat bagaimana Wage ditempa lewat kesabaran dan ketabahan, maka di poin 3 kita akan menelusuri sisi lain yang lebih halus, kedekatan Wage dengan alam gaib. Mengapa hidup mereka yang berliku sering membuat mereka lebih peka terhadap pertanda dan bisikan semesta? 3. Kedekatan dengan alam gaib. Hidup orang Wage yang penuh belokan, gagal bangun lalu jatuh, gagal jatuh lalu bangun lagi, ternyata membawa satu anugerah tersembunyi, kepekaan pada alam gaib. Jalan hidup yang tidak lurus membuat Wage terbiasa berhenti sejenak, memperhatikan tanda-tanda kecil, dan membaca apa yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Sesepuh Jawa punya pitutur, sing kerep kesasar, luih gampang krungu suara sepi. Orang yang sering merasa tersasar, justru lebih mudah mendengar suara sepi. Maksudnya, Wage sering punya kelebihan untuk menangkap pesan batin, entah lewat mimpi, firasat, atau pertanda alam. Ada kisah seorang bapak Wage di sebuah desa pesisir. Hampir setiap kali ada musibah di laut, ia lebih dulu merasa gelisah. Pernah suatu malam, ia bermimpi melihat perahu-perahu terguncang ombak. Pagi harinya, ia melarang beberapa nelayan berangkat melaut. Sebagian menuruti, sebagian tetap berangkat. Benar saja, sore harinya, badai datang tiba-tiba. Mereka yang menuruti firasat bapak Wage itu selamat, sementara yang tetap berangkat mengalami kerugian besar. Sejak saat itu, warga percaya bahwa bapak Wage memang punya telinga batin yang lebih peka. Kedekatan Wage dengan alam gaib juga terlihat dari cara mereka membaca pertanda. Bagi orang lain, bunyi burung hantu hanyalah suara biasa. Tetapi bagi Wage, bisa jadi itu adalah kode bahwa ada yang perlu diwaspadai. Daun jatuh di tengah jalan, arah angin yang berubah tiba-tiba, atau mimpi bertemu leluhur. Semua itu bisa jadi wewaler, tanda yang semesta kirimkan untuk mengingatkan. Mengapa Wage lebih peka? Karena jalan hidup mereka yang penuh ujian membuat hati mereka terbiasa ngerasa kake, merasakan, bukan hanya ngitung, menghitung. Mereka sering gagal, tapi dari kegagalan itu tumbuh rasa hati yang lebih lembut, lebih mendengar. Hati yang remuk justru terbuka lebar untuk mendengar bisikan halus semesta. Namun, anugerah ini juga membawa beban. Tidak semua pesan gaib yang diterima Wage mudah ditafsirkan. Kadang mereka bermimpi buruk, lalu gelisah berhari-hari tanpa tahu maksudnya. Kadang mereka merasa, melihat, sesuatu, tapi sulit menjelaskan pada orang lain, akhirnya dianggap berhayal. Disinilah Wage dituntut untuk menguasai batin, agar tidak hanyut dalam firasat yang belum tentu benar. Dalam tradisi kejawen, ada cara sederhana untuk menjaga agar kepekaan Wage tetap sehat. 1. Ngaji rasa. Duduk tenang, menarik napas dalam, dan membiarkan batin menyatu dengan doa, agar rasa tidak liar. 2. Ngelakoni laku cilik. Seperti menyapu halaman setiap pagi sambil menyebut nama Gusti,
atau membakar kemenyan putih saat malam wage untuk mengingat leluhur. 3. Nyawiji karo alam. Tidak merusak pohon sembarangan, tidak membuang sampah di sungai, serta selalu pamit batin saat melewati tempat wingit. Dengan begitu, kepekaan wage bukan lagi beban, melainkan kompas batin. Mereka tidak hanya melihat dengan mata, tapi juga dengan rasa. Wage bisa menjadi pengingat bagi lingkungannya, orang yang suaranya lembut tapi penuh makna, karena sering membawa pesan dari alam dan leluhur. Pada akhirnya, kedekatan wage dengan alam gaib bukan berarti mereka harus hidup dalam ketakutan. Justru sebaliknya, mereka diajak untuk eling lan waspada, ingat pada Gusti, waspada pada tanda, dan tetap teguh di jalan hidupnya. Karena apapun yang terjadi, semua adalah bagian dari rencana besar yang melibatkan manusia, alam, dan semesta. Kalau di poin 3 kita sudah melihat sisi halus wage yang peka terhadap alam gaib dan pertanda semesta, maka di poin 4 kita akan menyingkap sisi getirnya. Bagaimana kepekaan dan jalan hidup yang tidak lurus itu sering membuat wage disalahpahami, dianggap rendah, bahkan jadi bahan gosip. 4. Sering disalahpahami. Hidup orang wage yang penuh kelokan dan pertanda seringkali bukan hanya membingungkan dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Inilah salah satu cobaan terbesar wage, sering disalahpahami. Bayangkan seorang pemuda wage yang sudah 3 kali pindah pekerjaan dalam 2 tahun. Bagi dirinya, itu adalah perjalanan menemukan tempat yang tepat. Tapi bagi orang luar, ia dianggap tidak serius, tidak tahan uji, bahkan dicap pemalas. Padahal, yang mereka tidak tahu adalah setiap kepindahan itu meninggalkan ilmu dan pengalaman yang kelak menjadi bekal penting. Sesepuh pernah berkata, "Sapa sing mlaku dalan rame, luwih gampang ditonton, nanging sing mlaku dalan sepi, asring ora dingerteni." Siapa yang berjalan di jalan ramai mudah dipahami, tetapi yang berjalan di jalan sepi sering tidak dimengerti. Wage adalah pejalan di jalan sepi. Jalannya tidak sama dengan kebanyakan orang, sehingga pandangan miring sering datang tanpa henti. Ada kisah seorang gadis wage yang sejak kecil sering mendapat mimpi aneh. Ia bercerita pada teman-temannya, berharap ada yang percaya. Tapi yang didapat justru ejekan, "Kowe ngapusi," atau "Kowe ngelindur wae." Akhirnya, ia memilih diam. Di kemudian hari, barulah orang menyadari bahwa mimpinya sering menjadi nyata. Namun luka salah paham itu sudah membekas. Wage belajar bahwa tidak semua yang gaib bisa diceritakan pada semua telinga. Kesalahpahaman tidak hanya datang dalam bentuk ejekan, tapi juga gosip. Karena wage sering terlihat berbelok jalan, orang mudah berasumsi. Ada wage yang menolong seorang sahabat di malam hari, lalu dilihat orang lain dan disangka punya hubungan gelap. Ada wage yang sering keluar masuk rumah tetangga untuk membantu, lalu difitnah dengan tuduhan tak pantas. Semua itu terjadi karena orang hanya melihat luarnya, tanpa peka pada niat baik di dalamnya. Dari sini wage belajar laku yang berat, menahan diri. Tidak semua tuduhan perlu dijawab. Tidak semua gosip perlu dibantah. Orang wage diajarkan untuk membiarkan waktu menjadi saksi. Pepatah Jawa berkata, "Becik ketitik, ala ketara." Yang baik akan terlihat, yang buruk akan terbuka, cepat atau lambat. Wage hanya perlu konsisten berjalan dengan niat bersih, meski mulut orang seperti badai. Namun, cobaan salah paham ini juga punya sisi terang. Ia membuat wage terbiasa menguasai rasa, mengendalikan emosi, mengasah kepekaan, dan menjaga langkah agar tidak sembrono. Orang wage yang matang akhirnya bisa tersenyum ketika dituduh, bisa tenang ketika dihina, karena ia tahu, apa yang orang lihat hanyalah bayangan, bukan inti. Kesalahpahaman ini, kalau dipandang dari sisi spiritual, sebenarnya adalah cermin untuk wage. Apakah ia akan ikut larut dalam amarah, atau tetap berdiri tegak dengan hati bening? Apakah ia akan membuktikan dengan kata-kata, atau cukup dengan laku nyata? Disinilah wage menemukan kekuatan, keteguhan dalam diam. Pada akhirnya, disalahpahami bukanlah akhir dunia. Justru dari situlah wage belajar bahwa hidup tidak selalu tentang dimengerti orang lain, melainkan tentang dimengerti oleh diri sendiri dan Gusti. Karena pemahaman sejati bukan datang dari telinga orang lain, melainkan dari ketenangan batin sendiri. Jika di poin 4 kita sudah melihat getirnya wage yang sering disalahpahami dan jadi sasaran gosip, maka di poin 5 kita akan sampai pada inti terdalam, bahwa semua belokan, ujian, dan salah paham itu hanyalah bagian dari rencana gaib. Sebuah jalan yang memang terlihat tersasar, tetapi sesungguhnya diarahkan ke tujuan yang lebih luhur.
5. Rencana gaib di balik tersasar. Setelah kita menelusuri kelokan jalan, ujian sabar, kedekatan wage dengan alam gaib, hingga cobaan salah paham, tibalah kita pada inti terdalam, bahwa semua yang tampak seperti kesesatan hanyalah bagian dari rencana gaib. Hidup wage memang seperti perahu yang mengikuti arus sungai berliku. Kadang terbawa ke hulu, kadang ke hilir, bahkan tersangkut di bebatuan. Orang lain menonton sambil berkata, "Kasihan, hidupmu tak jelas arahnya." Padahal, dari sudut pandang semesta, perahu wage sedang diarahkan ke muara yang lebih luas. Sesepuh Jawa sering mengingatkan, Gusti ora sare, lan ora neit salah alamat. Gusti tidak pernah tidur, dan tidak pernah salah alamat. Jika wage ditakdirkan melewati banyak belokan, itu bukan tanpa maksud. Setiap belokan adalah sekolah. Setiap jalan buntu adalah ujian. Dan setiap kali wage merasa tersasar, sesungguhnya ia sedang diarahkan untuk melihat pintu lain yang sebelumnya tersembunyi. Ada kisah seorang lelaki wage bernama Darmo. Hidupnya penuh pindah-pindah pekerjaan, dari kuli bangunan, tukang kayu, sampai pedagang kelontong kecil. Orang-orang mencibir, "Ora tetap, ora yeso urip mapan." Tetapi siapa sangka, semua pengalaman itu justru membentuk keahliannya. Suatu hari, ia mendapat kesempatan bekerja membangun sebuah sekolah desa. Di sanalah, semua kemampuannya terpakai, menata kayu, mengatur orang, mengelola uang. Dari tersasar itu, ia menemukan jalan yang sejati, menjadi pemimpin masyarakat, dihormati bukan karena uang, tapi karena kebijaksanaannya. Fenomena ini mengajarkan bahwa wage adalah anak panah semesta. Ia memang harus ditarik mundur, terasa menyakitkan, seperti melawan arah. Tetapi justru dari tarikan itulah panah bisa melesat jauh, mencapai sasaran yang tidak pernah dibayangkan. Hidup yang tersasar hanyalah tarikan, sementara rencana gaib adalah luncuran yang lebih jauh. Namun, tidak semua wage sadar akan hal ini. Ada yang terjebak dalam putus asa, merasa hidupnya gagal total. Inilah letak pentingnya eling lan waspada. Wage perlu terus mengingat bahwa jalannya unik, dan tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Apa yang terlihat seperti kegagalan, bisa jadi adalah pagar gaib yang sengaja dipasang Gusti agar ia tidak masuk ke jalan berbahaya. Kita bisa ibaratkan wage sebagai peziarah yang masuk hutan. Jalan setapak yang ia pilih ternyata buntu. Dari luar, ia tampak tersesat. Tapi sesungguhnya, jalan buntu itu menyelamatkannya dari jurang dalam di depan. Esok harinya, ia menemukan jalur lain yang lebih aman, lebih indah. Begitu pula wage. Jalannya yang tampak salah, justru sering membawanya pada keselamatan. Rencana gaib ini juga membuat wage punya misi batin. Mereka tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri. Wage sering dijadikan contoh, pengingat, bahkan pelajaran bagi orang lain. Dari hidup wage, orang lain belajar arti sabar, arti tabah, arti menerima. Dari wage pula, orang diingatkan bahwa hidup bukan tentang lurus atau belok, tapi tentang bagaimana kita berjalan dengan hati yang tetap bersyukur. Pada akhirnya, wage harus berani berkata dalam hati, "Ya, jalanku memang berliku, tapi bukan berarti aku tersesat. Aku hanya sedang mengikuti peta yang digambar oleh tangan gaib." Dengan kesadaran ini, wage akan menemukan kedamaian. Ia tidak lagi sibuk membandingkan diri dengan orang lain, tapi fokus melangkah sesuai garis takdirnya. Jika di poin 5 kita sudah menyadari bahwa jalan tersasar wage hanyalah rencana gaib yang menyelamatkan dan menguatkan, maka kini saatnya kita masuk pada kesimpulan. Di sana, kita akan merangkum seluruh perjalanan ini, apa makna hidup wage, dan apa yang bisa kita petik meski kita lahir di weton lain. Sedulurku, wage memang sering dianggap aneh, atau sial, karena jalan hidupnya tidak mudah ditebak. Tetapi sesungguhnya, di balik itu semua, ada lakon besar yang sedang dimainkan. Wage dilatih untuk sabar, diajari untuk melihat lebih luas, dan dituntun agar lebih dekat dengan Gusti. Maka jangan berkecil hati bila panjenengan lahir di weton wage. Jalan yang terlihat berantakan itu sebenarnya jembatan menuju kematangan batin. Karena, seperti pepatah Jawa berkata, "Sing mlaku alon-alon, asring tekan luih adoh." Yang berjalan pelan, kadang justru sampai lebih jauh. Hidup adalah rahasia. Kadang kita merasa tersesat, padahal kita sedang diarahkan. Kadang kita menangis, padahal kita sedang diajari.
Wage mengingatkan kita semua bahwa setiap langkah, bahkan yang terlihat salah, tetap ada dalam rencana Gusti. Rahayu, rahayu, rahayu. Jika panjenengan merasa pernah mengalami jalan hidup yang mirip dengan kisah Wage ini, silakan tulis pengalaman di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, supaya semakin banyak sedulur yang tercerahkan.